Kumpul lagi di channel YouTube Film and Story, tempat kumpulnya channel film dan cerita anak negeri. Sahabat Film and Story, kali ini kita akan membahas drama dari Korea yang bercerita sekumpulan orang yang memiliki masalah keuangan dalam hidup mereka dan mengikuti sebuah permainan yang mempertaruhkan nyawa demi hadiah yang sangat besar. Film ini berjudul Squid Game. Sebelum kita mendengar ceritanya, jangan lupa support channel YouTube Film and Story dengan like, komen, dan subscribe. Cerita dimulai dari kehidupan seorang pemuda yang telah berpisah dengan istri dan anaknya yang bernama Gi-hun. Gi-hun tinggal hanya bersama ibunya. Gi-hun memiliki satu orang perempuan bernama Ga-yeon. Saat Gi-hun ingin merayakan ulang tahun anaknya, dia tidak memiliki uang sama sekali. Saat ibunya pergi, Gi-hun mencuri ATM milik ibunya dan menggunakan uang ATM tersebut untuk ikut dalam judi pacuan kuda. Perjudian pun dimulai. Gi-hun mendapatkan kemenangan dalam judi tersebut. Gi-hun merasa sangat senang karena uang tersebut dapat digunakan untuk merayakan ulang tahun anaknya. Setelah mendapatkan uang judi tersebut, dia ingin bertemu anaknya dan tiba-tiba muncullah gerombolan penagih hutang mendatangi dia. Gi-hun mencoba kabur dari gerombolan tersebut dan saat mencoba berlari, dia menabrak seorang wanita. Kemudian dia tetap berlari dan mencoba menghindar. Namun, akhirnya Gi-hun tertangkap. Saat ditagih untuk membayar hutang-hutangnya, Gi-hun mengaku bahwa dia baru saja memenangkan judi pacuan kuda dan ingin membayar sebagian hutangnya dari uang judi yang dia miliki. Saat mau memberikan uang hasil judi kepada penagih hutang, Gi-hun baru menyadari jika uang tersebut telah dicuri oleh wanita yang ditabraknya. Penagih hutang memukul Gi-hun dan memberi batas waktu 1 bulan untuk Gi-hun dapat melunasi semua hutang-hutangnya, serta membuat kesepakatan jika melebihi batas waktu yang dibuat, Gi-hun tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, maka penagih hutang akan menjual organ-organ tubuh milik Gi-hun sebagai pengganti seluruh hutang yang dia miliki. Dengan terpaksa, Gi-hun menandatangani kesepakatan tersebut. Setelah Gi-hun selesai berurusan dengan penagih hutang, dia bertemu seorang pria misterius yang menawarkan permainan dengan taruhan uang 100.000 won. Pada awalnya, Gi-hun tidak mau, namun karena dia memikirkan perlu uang untuk merayakan hari ulang tahun anaknya, akhirnya dia mengikuti permainan yang ditawarkan oleh pria misterius tersebut. Permainan tersebut bernama Dakji. Aturan permainan Dakji, pemain yang menjadi pemenang yaitu pemain yang mampu membalikan kartu yang berada di bawah dengan kartu yang dilemparnya. Pada awal permainan, Gi-hun tidak pernah menang melawan pria tersebut. Karena Gi-hun kalah di permainan tersebut dan tidak memiliki uang untuk membayar taruhan, pria tersebut mengganti kekalahan Gi-hun dengan 1 kali tamparan. Dan beberapa kali Gi-hun mendapat tamparan karena selalu gagal dalam memenangkan permainan dengan pria tersebut. Pada saat ronde akan selesai, akhirnya Gi-hun mampu memenangkan permainan, dan Gi-hun mendapat 100.000 won dari pria tersebut. Gi-hun sangat senang setelah menerima uang itu. Pria misterius itu kemudian mengajak Gi-hun untuk ikut dalam permainan yang lebih besar dan dengan imbalan yang juga jauh lebih besar. Gi-hun sangat tertarik dengan tawaran pria misterius tersebut. Kemudian setelah Gi-hun bersedia mengikuti tawaran permainan dari pria tersebut, Gi-hun dijemput oleh pria misterius lainnya menggunakan mobil. Gi-hun masuk ke dalam mobil dan melihat banyak orang yang sudah ada di dalam mobil tersebut. Namun semua orang yang ada di dalam mobil dalam kondisi tertidur. Belum sempat bertanya ke sopir yang membawa mobil, seketika Gi-hun langsung dibius dan tidak sadarkan diri. Setelah sadar dari obat biusnya, Gi-hun baru menyadari bahwa dia telah dikumpulkan dalam satu tempat rahasia dengan beberapa peserta lain yang akan mengikuti permainan tersebut. Ada 456 peserta yang akan mengikuti permainan dari pria misterius. Peserta-peserta yang ikut dalam permainan memiliki latar belakang masalah yang sama dengan Gi-hun, yaitu sedang terlilit hutang yang cukup berat dalam hidupnya. Selain peserta, di ruangan yang dirahasiakan keberadaannya tersebut, terdapat satu orang pimpinan yang memakai topeng hitam dengan staf pasukan berpakaian warna merah dan sangat merahasiakan identitas mereka. Di tempat tersebut, Gi-hun bertemu dengan beberapa peserta lain dan menjadi teman satu timnya. Di antaranya yaitu Sang-woo, teman kecil Gi-hun, kakek tua bernama Il-nam, wanita yang mencopet uang Gi-hun bernama Myeong,
seorang preman bernama Deoksu, dan pekerja asing dari Pakistan bernama Ali. Sebelum permainan dimulai, staf pasukan berwarna merah menjelaskan peraturan terlebih dahulu ke seluruh peserta yang ada di tempat tersebut. Ada 3 aturan yang harus disepakati dari permainan, yaitu yang pertama, pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan. Kedua, pemain yang berhenti di tengah permainan langsung dieliminasi. Dan yang ketiga, permainan akan dihentikan jika secara mayoritas peserta menyetujuinya. Ada 6 permainan yang akan dimainkan oleh seluruh peserta yang masih bertahan. Kemudian setelah dijelaskan, seluruh peserta wajib menandatangani peraturan dari permainan tersebut. Permainan pertama pun dimulai. Seluruh peserta masuk dalam satu ruangan permainan yang cukup luas. Dalam ruangan tersebut, mereka melihat ada satu boneka besar yang ada di hadapan mereka. Permainan pertama ini bernama lampu merah dan lampu hijau. Staf pasukan tersebut menjelaskan aturan dari permainan. Satu boneka besar bertugas menjaga dan seluruh peserta bertugas bergerak menuju garis finish dengan batas waktu yang diberikan maksimal yaitu 5 menit. Saat mendengar kata lampu hijau, peserta boleh bergerak, dan saat mendengar kata lampu merah, peserta wajib berhenti dan tidak bergerak sama sekali. Jika saat mendengar kata lampu merah dan ada peserta yang bergerak, maka akan langsung tereliminasi dari permainan. Seluruh peserta pun semangat mengikuti permainan, termasuk juga Gi-hun, karena Gi-hun menganggap permainan ini adalah permainan dia saat masih kecil. Saat permainan sudah dimulai, dengan mendengar kata lampu hijau, mereka berlari menuju garis finish. Dan setelah itu mereka mendengar kata lampu merah, seketika mereka berhenti dan tidak bergerak. Namun saat mendengar kata lampu merah pertama, ada satu orang yang tidak berhenti dan masih terus berlari. Dan akhirnya dia langsung tereliminasi. Kengerian pun terjadi saat eliminasi ini. Seluruh peserta baru tahu jika eliminasi yang dimaksud yaitu eliminasi dengan hukuman mati, dengan cara menembak tubuh peserta yang tereliminasi. Kepanikan pun terjadi, banyak peserta yang baru tahu aturan permainan tersebut, dan berhamburan lari, di mana mereka justru langsung tereliminasi dengan dieksekusi mati. Peserta yang tidak panik dengan terpaksa tetap melanjutkan permainan agar bisa mencapai garis finish. Gi-hun di detik terakhir berhasil menyentuh garis finish untuk menyelesaikan permainan tersebut. Sedangkan peserta lain yang tidak berhasil mencapai garis finish di waktu yang sudah ditetapkan, akhirnya dieliminasi dengan ditembak satu persatu. Ada 201 peserta yang tersisa dari permainan pertama. Setelah selesai permainan pertama, mereka dikumpulkan kembali ke ruangan awal mereka berkumpul. Di ruangan tersebut, peserta yang masih tersisa merasa sangat ketakutan atas permainan yang mereka ikuti dan menyampaikan ke panitia permainan untuk menyudahi permainan berikutnya. Mereka teringat dari aturan permainan ketiga, yaitu permainan dapat berhenti jika disepakati oleh peserta mayoritas. Seluruh peserta pun sepakat untuk dilakukan voting apakah permainan tetap berlanjut atau dihentikan. Sebelum mereka melakukan voting, ketua bertopeng hitam menyampaikan ke seluruh peserta untuk hadiah yang akan mereka dapatkan jika mereka berhasil memenangkan permainan sampai selesai. Jumlah uang yang akan diterima peserta yaitu 1 juta won dikali total peserta yang tereliminasi, sehingga totalnya 460 miliar. Mendengar hadiah yang ditawarkan, banyak peserta yang berminat untuk tetap melanjutkan permainan, dan akhirnya voting dimulai. Sampai akhirnya voting diumumkan kedudukan voting imbang 100-100. Tinggal satu orang yang belum memberikan suara, yaitu satu orang kakek, yang akhirnya kakek tersebut memutuskan untuk menghentikan permainan. Dan akhirnya permainan tidak dilanjutkan dan seluruh peserta termasuk Gi-hun dipulangkan. Setelah Gi-hun pulang, dia mencoba melaporkan ke pihak polisi atas adanya pembunuhan kepada banyak orang dengan berkedok permainan seperti yang sudah dia ikuti sebelumnya. Sesampai di kantor polisi, Gi-hun menjelaskan runtut laporannya. Namun saat ditanya tempat kejadian, Gi-hun tidak bisa memberikan jawaban. Atas laporan Gi-hun yang seperti dibuat-buat, polisi justru menertawakannya. Gi-hun pun memberikan kartu nama yang diberikan ke dia saat akan bergabung ke permainan tersebut. Saat nomor tersebut ditelepon oleh polisi, justru seorang wanita yang mengangkatnya dan menyampaikan kalau polisi salah menghubungi nomor yang dituju. Gi-hun pun tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Saat Gi-hun membuat laporan, masuklah polisi lain bernama Junho. Junho tertarik dengan kartu nama yang diberikan Gi-hun.
Dalam cerita tersebut, polisi Junho telah lama tidak berjumpa dengan kakaknya. Junho curiga jika kakaknya hilang karena ikut dalam permainan tersebut. Saat melakukan pengecekan di rumah kakaknya, Junho melihat ada kartu nama yang sama yang dimiliki oleh Gi-hun. Keesokannya, Junho mencoba mencari tahu informasi mengenai permainan ke rumah Gi-hun. Namun Gi-hun menolak memberikan penjelasan kepada Junho. Hal ini dikarenakan Gi-hun sendiri masih kebingungan setelah mengetahui ibunya menderita penyakit diabetes dan memerlukan biaya yang banyak untuk pengobatannya. Gi-hun kesana kemari mencari pinjaman uang, termasuk mencoba pinjam uang ke mantan istrinya. Mantan istrinya pun berkata bahwa dia tidak memiliki uang. Saat Gi-hun meminjam uang ke mantan istrinya, suami baru dari istrinya melihat Gi-hun. Dan akhirnya dia bersedia memberikan uang yang dibutuhkan Gi-hun. Namun dia menyampaikan ke Gi-hun setelah menerima uang tersebut, dia tidak boleh lagi menemui istri dan anak perempuannya. Hal ini membuat Gi-hun pun marah dan melemparkan uang tersebut ke muka suami barunya. Di lokasi lain, peserta-peserta yang mengikuti permainan sebelumnya juga menghadapi permasalahan yang sama dihadapi Gi-hun. Sang-woo, teman kecil Gi-hun yang merupakan seorang yang pintar dalam pendidikan, juga terlilit hutang dalam pekerjaannya. Ali, sang tenaga kerja dari Pakistan, sudah 6 bulan bekerja di Korea namun tidak mendapatkan bayaran dari majikannya. Sedangkan anak dan istrinya perlu untuk biaya hidup. Sang kakek tua memiliki penyakit tumor dan sudah tidak ada yang memberikan perhatian dalam hidupnya. Atas permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, mereka berpikir bahwa mengikuti permainan sebelumnya dan mendapatkan hadiah yang diberikan akan mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi saat itu. Pada hari yang sudah ditentukan, mereka akhirnya memutuskan untuk mengikuti permainan lagi dengan segala risiko yang akan mereka terima. Saat proses penjemputan peserta, ternyata polisi Junho mengikuti rombongan penjemput peserta tersebut. Peserta dibawa mobil menuju sebuah pelabuhan. Sesampai pelabuhan, polisi Junho menyamar menjadi salah satu dari staf pasukan berwarna merah untuk bisa mengikuti kemana tujuan peserta tersebut dibawa, dan juga untuk mengetahui keberadaan kakaknya yang telah lama hilang. Setelah sampai di tempat yang sama sebelumnya, seluruh bawaan peserta diambil dan hanya dibekali dengan pakaian seragam permainan yang menempel di tubuh mereka. Namun, dalam kesempatan yang kedua ini, ada beberapa peserta yang berusaha untuk membawa barang-barang rahasia yang mereka butuhkan dalam mengikuti permainan. Ada 187 peserta yang tetap ikut dalam permainan ini dari total 201 yang telah dipulangkan sebelumnya. Di lokasi lain, polisi Junho yang berhasil menyusup dan sampai di tempat permainan itu berusaha tetap mengikuti gerak-gerik pasukan lain agar tidak dicurigai. Walaupun ada 1-2 orang yang menaruh curiga dengan polisi Junho. Sebelum permainan kedua dimulai, wanita pencopet mencoba mencari tahu informasi di sekeliling tempat rahasia tersebut. Wanita pencopet itu mengelabui pasukan dengan izin untuk buang air dan mengintai melalui ventilasi yang ada di toilet. Saat proses pengintaian, wanita itu melihat ada beberapa orang di dapur yang sibuk sedang mengaduk makanan dengan menaruh banyak gula dalam makanan tersebut. Dia curiga apakah makanan itu merupakan bagian dari permainan berikutnya. Belum selesai mengintai, pasukan berwarna merah sudah menyuruh wanita itu untuk kembali ke ruangan tempat mereka dikumpulkan. Wanita pencopet itu sempat memberikan informasi yang dia dapat kepada Sang-woo, bahwa saat dia mengintai, dia melihat banyak gula dimasukkan oleh pasukan tersebut. Di permainan berikutnya, Gi-hun sudah memiliki tim untuk melewati tantangan berikutnya. Ada permainan gulali dan permainan tarik tambang yang harus mereka selesaikan, di mana pemain yang gagal melawan tim lain akan langsung dieksekusi mati. Bagaimana kelanjutan untuk permainan kedua? Tonton di part 2-nya ya. Dan jangan lupa like dan komen.